eh, ketika ya, jadi bahagia itu ketika seseorang ya tetap merasakan ketenangan, kenyamanan, kepuasan, dan ini yang menjadi keistimewaan seorang mukmin. Nah, yang ketika Rasulullah bersabda, ajaban li amril mukmin. Ajaib, istimewa orang beriman itu. Apapun yang ada di depannya semuanya baik. Ida asobathu sarra, ketika dia menghadapi kenyataan hidup yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang dia sukai, dan respon ketenangan batinnya, respon kebahagiaannya dengan apa? Bersyukur. Ya, dan itu adalah khairun lahu. Dia baik untuknya. Tapi ketika ida asobat sudara, ketika ditimpa sesuatu yang kesulitan, ketidaknyamanan, sakit, dia tak suka, tapi hatinya tetap tenang. Air mata boleh menangis, karena itu manusiawi. Tapi hatinya tetap tenang, terima, ridho, lapang, ya, dengan kesabaran. Dan itu baik untuk dia. Tidak ada satupun yang bisa memiliki karakter ini kecuali hanya orang beriman. Karena orang beriman sudah mencapai ketenangan tanpa kecemasan. Ya karena ya dia sudah memahami tentang nilai-nilai hidup, tujuan hidup, ya, hubungan yang bermakna antara dia dengan Allah, antara dia dengan hablum minanas. Dia sudah merasakan kedamaian batin. Nah, disinilah yang menjadi prolog ya, mukaddimah. Karena setiap kita di rumahkah, di jalankah, ya di tempat tinggal kita kah, di negeri kita kah, atau di negeri seberang, atau di negeri orang, ya semuanya hidup ini pasti seperti roller coaster, ya kadang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atas, bawah, ya dengan kondisi yang emosi kita bisa beraneka ragam. Tapi ya, hari ini kita akan belajar bagaimana nanti ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan mempengaruhi kejiwaan kita. Ayat-ayat Al-Quran tidak akan mempengaruhi emosional kita. Karena kita sudah mencapai tingkat keimanan. Ya, kita sudah mencapai tingkat ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Nah, mari kita lihat. Apa yang nanti Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Orang beriman seperti ini. Ketika dia memang sudah mencapai tingkat kelezatan iman, sudah mencapai tingkat kebahagiaan, dia akan tenang. Tenang saat ditimpa musibah apapun. Nah, jadi ketika kita memahami ayat ini bukan berarti mengamalkannya ya saat Allah menyuruh kita untuk bergembiralah kepada orang yang sabar saat kamu diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, lalu kita tersenyum, kita tak boleh menangis, tak masalah. Menangis, Rasul pun menangis. Tapi Rasul menangis bukan untuk murka sama Allah. Rasul menangis bukan menolak takdir. Ya, Rasul menangis karena kadang air mata itu membuat sesak di dada kita itu lebih lapang, ya, lebih plong, ya, karena sampai air mata itu dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, itu sampai terkadang air mata itu al-buka'u min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah akan menjadi air mata yang menjadi syafaat buat kita. Jadi responnya bukan tak menangis, ya, responnya bukan tersenyum, tapi responnya tenang, tenang, tenang. Ya, tak galau, tak cemas, ya, ketika Allah uji kita dengan apapun kondisi di depan mata kita. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Nah, kemudian lihat di dalam Al-Quran. Bagaimana orang beriman ketika dia sudah memahami nilai-nilai Islam, dia memahami tentang iman, tentang iman kepada Allah, iman kepada takdir, bahagianya dia saat menghadapi musuh sekalipun tetap dia tenang. Ya, tenang, ya, tak merasa
gelisah, tak merasa kacau hatinya. Nah, kenapa? Karena Allah dalam surat Ghafir, surat 40 di ayat 44, Allah sedang menyebutkan, "Fasatadkuruna ma aqulu lakum." Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Wa ufawwidu amri. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Ya, kenapa? Innallaha basirum bil ibad. Karena Allah Maha melihat. Ya, manusia bisa jadi ya tak bisa menolong kita karena mereka tak sedang bersama kita. Tapi Allah melihat ya saat kita dalam kondisi kesendirian, saat kita dalam kondisi kesulitan, saat kita sedang membutuhkan pertolongan. Kalau kita mengandalkan bantuan dari manusia, bahkan orang yang terdekat dengan kita sekalipun, terkadang tangan mereka tak mampu memeluk kita. Tangan mereka tak mampu menepis serangan untuk kita. Ya, tapi kalau kita bergantung hanya kepada Allah, meyakini dan semua urusan kita serahkan kepada Allah, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Ya, serahkan semua urusan kepada Allah. Allah akan melihat, Allah Maha Penjaga, Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah khilaf, ya, Allah pun tak pernah lalai. Jadi tenang. Nah, apalagi kita yakin, ini Al-Quran, berarti Allah yang berfirman, Allah yang berkata, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Begitupun di saat kita, aduh ya Allah, masalah kita pelik, masalah kita berat sekali. Ya, di kondisi yang kesempitan sekalipun, kesulitan sekalipun, kita tetap tenang. Tetap tenang, ya, tetap damai, tak kecewa, tak merasa sendirian. Ya, kenapa? Karena dalam surat At-Tolak, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Ya mungkin ya saat itu ya kita dalam kondisi yang tidak punya kelebihan dana, kelebihan nafkah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surat At-Tolak ini, saat kamu ya masih ya memiliki keluasan dalam menurut memberi nafkah menurut kemampuan kamu, dan ada juga orang yang terbatas rezekinya, ya, jadi tetap eh, kita bersedekah, tetap ya kita memberi di saat kita punya kelapangan dana, punya keterbatasan dana, tapi tetap kita memberi. Kenapa? Karena memberi bersedekah dari harta yang Allah titipkan kepada kita, Allah tidak membebani, justru ya Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ya karena yang kita punya keyakinan, memberi bukan berarti membuat kita jadi kehilangan. Memberi justru membuat kita membuka pintu rezeki. Itu ya orang yang beriman, dia punya keyakinan ya, bahwa Allah tidak mungkin ingkar janji. Bahkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sampai Rasulullah pernah mengingatkan, antum tunsorun, kalian itu ditolong sama Allah. Watur zakun, kalian itu dikasih rezeki sama Allah. Sebab apa? Bidu'afaikum. Sebab kita menolong orang-orang yang lemah di antara kita. Jadi ya saat kita dalam kondisi lapang dalam kondisi kesulitan kita masih memberi. Kenapa kita tetap tenang, kita tak takut? Karena kita yakin ada Allah yang maha kaya, yang akan membuat kita kun fayakun, memberikan rezeki dari pintu yang tidak pernah kita duga. Dan ini tidak bisa, asa ini, rasa ini, harapan ini ya dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Nah, kemudian juga terkadang ya kalau kita punya kawan, ya kita punya suami, kita punya anak, ya kita tak sendirian, ya kita merasa tenang. Tapi orang yang beriman, bahkan ketika harus menghadapi itu sendiri, merasa tak ada orang yang membela, merasa tak ada orang yang bisa menolong, tak ada yang
menjadikan tempat kita bersandar. Kita tak merasa gelisah, kita tak merasa galau, kita tak merasa stres sendirian, kecewa. Tapi kita tetap tenang. Kenapa? Manusia boleh meninggalkan kita. Suami kita boleh melupakan kita. Anak-anak kita boleh sibuk sehingga lupa sama kita. Tapi Tuhan suami kita, Tuhan anak kita, Tuhan orang-orang manusia, ya lain itu adalah Allah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu yang ada dalam surat At-Taubah ayat 129. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallau", ketika orang-orang yang ada di sekitar kamu itu berpaling, pergi, ya mereka tak lagi bersama dengan kita, kita tak perlu takut, tak perlu sedih. Fakul, katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku penolong. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, karena Allah yang memiliki istana arsy yang agung dan mulia. Kemudian saat mungkin di kondisi kita bingung, apa yang harus saya lakukan? Ya, apakah saya ke kanan, ke kiri? Saya bilang tidak atau saya bilang iya? Saya bilang oke atau saya bilang no? Itu dalam kondisi kita bingung, ketika kita merasa bahwa apapun keputusan kita pasti ada resikonya. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Saat kita memilih bukan berdasarkan nafsu kita, tapi kita memilih yang penting Allah ridho. Nah, itu kita tetap tenang ya, karena dalam surat Yunus di ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' ma yuha ilaika." Dan yang penting mah kita ikuti maunya Allah. Allah maunya begini. Ya, aku ridho diatur sama Allah dalam berpakaian. Aku ridho diatur sama Allah ketika ya bergaul, ketika memutuskan perkara. Ya, wasbir, dan tetap sabar, sabar. Semua pasti ada resikonya. Semua pasti ada konsekuensinya. Sabar hatta yahkumullah. Ya sampai nanti Allah akan berikan keputusan. Wa huwa khairul hakimin. Dan Allah pasti akan memberikan hakim keputusan yang terbaik. Ya penting ya apa yang di depan mata kita, ketika itu permasalahan, kita benar buka mata, buka telinga, bismillah, ya kita putuskan tindakan kita yang kita ambil. Yang penting Allah ridho, dan inilah ijtihad kita, setelah itu tawakal. Sabar sama Allah, tawakal sama Allah, pasti Allah akan berikan keputusan yang terbaik. Nah, ayat-ayat tadi ya itu menjadi ayat untuk evaluasi kita bahwa orang beriman itu hatinya dalam menghadapi kesulitan hidup ya seperti itu. Kan kita kepingin banget ya bahwa apa yang ada dalam ayat-ayat tadi, alhamdulillah, itulah kita. Ya, itulah kenyataan hidup kita. Alhamdulillah, selama ini ibadah kita, sholat kita, taklim kita, alhamdulillah membuat kita tenang. Alhamdulillah membuat kita positive thinking sama Allah. Nah, sekarang kan ya kita perlu mempertahankannya, istiqomah, dan berbagi. Ya, gimana caranya? Kok bisa kita mendapatkan ketenangan itu? Nah, karena kunci untuk mendapatkan ketenangan adalah yakin dulu. Kita harus yakin ya, dengan janji Allah. Kita harus yakin ya bahwa di depan kita adalah kebaikan. Keputusan kita sesuai dengan arahan yang Allah minta. Harus yakin dulu. Karena kalau kita belum yakin, tak akan kita bisa tenang, tak akan kita bisa ridho. Jadi yakin dulu. Ingat yang sering kita bahas bersama-sama, Rasulullah
waktu diturunkan wahyu surat Al-Alaq, ya, nah malaikat Jibril yang langsung menyampaikan, Rasulullah kan belum tenang. Kenapa? Karena Rasul belum yakin yang datang itu Jibril ke atau iblis ke. Rasulullah belum tenang. Kenapa? Karena belum yakin. Ya, sampai diberikan keyakinan oleh Ibunda Khadijah bahwa Nabi Muhammad orang baik, pasti yang datang makhluk baik. Tapi kenapa Rasul belum tenang? Belum yakin. Apa betul itu bukan iblis? Sampai Ibunda Khadijah membantu agar Nabi Muhammad itu yakin nanti bisa tenang ke Waraqah bin Naufal. Tetap belum tenang. Kenapa? Karena belum yakin. Walaupun Waraqah bin Naufal mengatakan itu adalah namus Jibril yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Belum. Jadi nggak mungkin kita itu hatinya tenang. Nggak mungkin kita hatinya itu ridho, nerima, kecuali kita harus yakin dulu. Dan yakin itu tidak bisa dipaksakan. Yakin itu harus hadir dari diri sendiri. Seperti Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang. Ibunda Khadijah membantu meyakinkan. Ya, bahkan Waraqah bin Naufal membantu meyakinkan dan menjaminkan untuk ikut membelanya. Tapi kenapa Nabi Muhammad belum tenang? Karena belum yakin. Jadi, ya, kunci kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, kunci kalau kita ingin mendapatkan kedamaian, nah kita harus yakin dulu. Yakin bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji. Yakin jalan yang dipilih oleh kita adalah jalan yang sama yang dulu dilalui oleh Nabi Muhammad. Yakin ya bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yakin. Kalau kita udah yakin, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah bersama dengan kita. Baru keyakinan ini membuat kita jadi ridho. Kita terima, lapang. Ya walaupun, ya Allah, kok saya yang ditimpa ujian? Kok saya yang sakit? Kok saya yang diuji seperti ini? Karena yakin, oh yakin Allah pasti memberikan aku yang terbaik. Ya Allah pasti memiliki skenario. Ya doaku ternyata ya eh, belum diijabah bukan karena Allah tidak mendengar, tapi Allah mengganti dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita udah yakin, baru kita ridho, nah, nanti akan Allah hadiahkan ketenangan. Allah akan hadiahkan kemenangan. Tapi kalau kita belum yakin, ya, karena sangat memungkinkan. Kenapa kita belum yakin? Karena hati kita masih batu, masih keras, hati kita masih suuzon, hati kita masih banyak dosanya, sehingga tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan, tidak mampu ridho, tidak mampu bersyukur dari yang kecil. Nah, itu karena disebabkan ada kemaksiatan. Nah, kepingin ya kita memiliki ketenangan seperti itu. Kita menginginkan bisa mampu memiliki kejiwaan yang luar biasa, ya seperti itu. Gimana ya Al-Quran mengajarkan kita untuk memiliki ketenangan? Ya harus latihan. Hmm. Latihannya bagaimana? Nah, ini latihan. Latihan ala bisa karena biasa. Berarti latihannya tak sekali, tak dua kali, tapi berkali-kali. Sampai nanti ya dia menjadi karakter. Yaitu latihan apa? Yang pertama, Allah menyuruh kita, kamu latihan. Bahagia, tenang, ketika kamu, lisan kamu, otak kamu, telinga kamu, mata kamu, hanya adanya Allah, Allah, Allah. Allah yang ada di waktu aku sakit, ya. Allah yang sama di saat aku sehat, Allah yang sama di saat aku sakit. Allah yang kemarin, Allah yang sekarang, Allah yang sama, Allah yang akan datang.
Allah yang dulu membersamai aku di saat aku sedang sukses. Maka Allah akan membersamai aku juga di saat aku sedang tidak baik-baik aja. Allah yang ada di saat aku ya sedang di tanah suci, di depan Ka'bah. Allah yang sama ketika aku hanya ada di atas sajadah. Allah yang ada di saat aku sehat. Allah yang sama yang ada di saat aku sakit. Allah bersamaku. Allah selalu melihat aku. Allah tidak pernah meninggalkan aku. Allah yang di Mekah, Allah yang di Madinah, Allah yang di Palestina, Allah yang sama yang ada di hati kita, Allah yang sama yang ada di bibir kita, Allah yang sama ada di otak kita. Karena itulah janji Allah. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya dia menjadi tenang. Ketika apa? Ketika dia mengingat Allah, menyebut Allah. Ala bidzikrillah sampai diulang. Ingatlah kata Allah. Ya, Allah menjanjikan ala bidzikrillah ketika kamu mengingat Allah, ketika kamu menyebut Allah, tatmainnul qulub. Hati kamu akan tentram, hati kamu akan tenang, jiwa kamu akan bahagia, emosi kamu akan stabil dengan zikir. Ya, makanya Rasulullah SAW membiasakan ya dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ya Allahumma'i, Allahumma'i, Allahumma'i. Nah, itu tidak hanya dengan mulut, tidak hanya dengan bibir kita basah, tapi di mata yang kita lihat, ya semua ada Allah. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, tapi kita merasakan ada Allah. Seperti angin. Angin tak ada yang kita bisa lihat, tapi angin bisa dirasakan. Allah juga begitu. Allah tak bisa kita lihat, tapi Allah kita rasakan. Ya, kita rasakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan memberikan kebersamaan. Itu dengan zikir kita. Ini latihan. Latihan, latihan. Ya jangan. Ya kalau kita sedikit berzikir. Kita sedikit ingat sama Allah. Ya wajar. Hati kamu ya jadi keras. Hati kamu ya banyak kotornya. Kalau hati kamu keras, hati kamu kotor, ya nanti ya kamu tak bisa melihat cahaya masuk ke dalam hati kamu. Kamu tak mampu melihat ya bahwa di depan kamu itu sebenarnya bukan tembok, tapi dia hanya kain tirai. Nah, orang kan yang sudah kacau hatinya, orang yang sudah galau, orang yang sudah stres, dia merasa, aduh, depan dia, kanan, kiri, belakang, itu nampak tembok, dia tak bisa keluar. Ya karena dia sudah negative thinking, padahal bisa jadi dia coba ada cahaya aja deh yang dia buka. Maka dia akan lihat, loh, itu ada cahaya, berarti itu bukan tembok. Oh, itu ternyata tirai, itu ternyata gorden. Nah, semua itu bisa kita lakukan, ya, kita bisa meraihnya ketika dengan berzikir, 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 ya banyak berzikir, hati kita menjadi tenang. Kemudian, apalagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala latihannya? Latihan. Jangan melakukan sesuatu karena orang lain. Kita akan kecewa. Nampak kita berbuat baik sebagai istri yang solehah. Agar disebut istri yang solehah. Agar disebut ya cinta suami atau anak kita. Kita kecewa. Yang kenapa? Karena kita tak dapati itu. Kurang apa baiknya kita melayani suami? Kurang apa baiknya kita selalu ada untuk anak-anak? Tapi kalau tujuan kita agar mereka merasa hutang budi sama kita, agar mereka selalu peduli sama kita, kita akan kecewa. Karena suatu saat mereka tak peduli sama kita. Suatu saat mereka ego meninggalkan kita. Kita kecewa.
Gimana latihannya? Biar kita hidup ini tak kecewa, hidup ini selalu tenang. Udah kebaikan apapun yang kita lakukan untuk orang lain, tidak dalam rangka mencari budi orang-orang itu, tapi kita selalu mencari ridho Allah. Itu sampai disebut oleh Allah, diceritakan oleh Allah, orang beriman seperti ini. Ya dalam surat Al-Insan. Orang yang sholat kayak begini. Kalau dia tak ingin kecewa, dia ingin selalu tenang, dia selalu happy. Yaitu wa yut'imuna ta'am, ketika dia memberi makan ya, kepada orang yang dia sukai, ala hubbih. Baik itu miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiron, ataupun orang yang dipenjara, yang ditawan. Dan kalau dia kepingin tak kecewa, kepingin tetap tenang, bahagia, ya, maka innama nut'imukum. Ketika kita memberi makan mereka, ya liwajhillah, ya dalam rangka mencari wajahnya Allah. Allah nggak akan pernah mengecewakan kita. La nuridu minkum. Jangan ya, kita berbuat baik kepada mereka. Tujuannya apa? Jazaan. Ya, kita tidak akan pernah berharap jazaan, balasan dari mereka. Wala syukur. Ataupun sekedar thank you. Enggak. Karena kalau kita berharap kita memberi agar orang itu mengucapkan terima kasih kepada kita, bisa jadi kita kecewa. Akhirnya kita jadi bad mood, kita jadi tak suka, kita jadi emosi, marah-marah. Apa kurang baiknya saya? Ternyata dia seperti kacang lupa kulitnya. Tak hormat kita, tak peduli sama kita. Akhirnya kita jadi sempit. Kita jadi marah-marah sendiri, kita jadi emosi sendiri. Ya karena kita lupa ya bahwa orang beriman itu ketika dia melakukan kebaikan, tidak berharap manusia. Manusia bisa lupa, manusia bisa menyakiti kita. Tapi Allah, Tuhan manusia, tak pernah menyakiti kita. Ya, ketika yang kita cari ridho Allah, maka Allah pun akan ridho. Ini. Wa minan nas, ada di antara manusia. Mayashri nabsahu betigho amardotillah. Ketika mereka mengorbankan dirinya, semata-mata yang penting Allah ridho. Yang penting Allah suka, ya wallahu raufum bil ibad, dan Allah begitu pengasih dan penyayang kepada hamba-hamba yang hanya mencari ridhonya Allah. Ini latihan. Jadi latihan zikir, zikir, zikir bukan sekedar seberapa banyak zikir kita, tapi seberapa zikir kita hadir dalam detak jantung kita, merasa bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan selalu bersama dengan kita. Mata kita merasakan ada Allah. Telinga kita merasakan ada Allah karena kita mendengar banyak pertolongan-pertolongan yang Allah berikan. Mata kita melihat banyak sekecil apapun, ya nikmat itu harus kita syukuri. Itu latihan dengan zikir, 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 zikir. Kemudian latihan apapun yang kita lakukan, jangan berharap sama manusia. Kita akan kecewa, kita akan bergejolak, kita akan sedih, kita akan stres, kita akan bad mood. Tapi ya, la nuridu minkum jazaan. Kita nggak berharap balasan, wala syukuro. Bahkan ucapan terima kasih. Latihan apa lagi? Latihan tenang bahwa Allah yang percaya menimpakan aku ujian ini. Karena Allah percaya aku mampu melihat nikmat, solusi, jalan keluar yang banyak di depan aku. Di balik ujian ini, di balik kesulitan ini. Itu latihan. Ya, jadi latihan mindset kita jangan berpikir, ya Allah hidupku berat sekali. Ya Allah tak begitu. Ya apapun ketika masalah yang kita hadapi. Allah percaya aku sedang ditimpa satu masalah. Karena Allah percaya aku mampu melihat banyak solusinya, banyak hikmahnya, banyak jalan keluarnya. Itu ya ketika dalam surat At-Talaq, dalikum yu'adzubih.
Ya, ini adalah nasihat yang hanya bisa diberikan, difahami hanya orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat. Nasihat apa yang Allah berikan hanya bisa dipahami oleh orang yang beriman? Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu wa may yattaqillaha. Kita mah selalu menjaga diri kita jangan sampai ya membuat Allah murka. Kita bertakwa kepada Allah. Dengan modal takwa itu menjaga diri jangan sampai Allah nggak ridho. Yang penting Allah ridho. Ya, saat kita menghadapi kesulitan, ya ja'allahu makhroja. Allah akan berikan ya terbukanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah cukupkan semuanya, semua urusan kita. Innallaha balighu amri. Allah juga selesaikan semua urusan kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang demikian itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Udah dari ya ketentuan Allah bahwa Allah nggak mungkin ingkar janji. Yang kita kesulitan, masalah pasti ada. Sebelum kita nikah, kita punya masalah. Setelah nikah, tambah masalah. Punya anak, menumpuk masalah. Tapi ya bukan berarti akhirnya tak ada solusinya. Nah, ketika kita mencari solusi, yakin innamal usri yusro, maka Allah akan berikan jalan keluar bahkan rezeki dari pintu yang tak pernah disangka-sangka. Nah, lebih penting lagi nih, kita harus menjaga rasa di hati kita. Kita yakin ya sehingga akhirnya kita menjadi tenang. Yakin apa? Yakin Allah nggak akan membiarkan kita sendirian. Allah akan selalu bersama dengan kita. Karena dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, Huwaladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang akan ada di hati kita nih. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang paling tahu yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, dan yang naik ke langit. Jadi Allah tuh tahu semuanya. Dan Tuhan yang ini nih, yang punya kuasa seperti ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia itu tuh yang pemilik langit bumi, yang tahu semua yang ada di langit dan bumi. Dia itulah yang akan selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Itu harus memiliki ketenangan, keyakinan ya, bahwa saat kita dalam kondisi apapun juga, Allah akan selalu bersama dengan kita. Sekali lagi, ini tidak bisa dipaksakan. Tapi ini hanya bisa dengan latihan. Kita yang menghadirkan keyakinan itu sendiri. Nah, menarik lagi nih, agar kita selalu tenang, kita belajar bisa bahagia, yaitu ya ketika kita bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi orang itu dia bisa bahagia, orang itu bisa tenang, orang itu bisa tidak stres ketika memang kebaikan yang dia lakukan ya dengan sudut pandangnya adalah selama aku bisa berbuat baik, ya, aku akan puas. Ya, selama aku bisa memberi, itu kepuasan aku. Ya macam ibu-ibu lah, ya nak makan sesuatu, sudah kita siapkan makanan itu, begitu kita mau makan, makanan itu akhirnya disukai sama anak kita. Akhirnya anak kita makan dengan nikmat. Kan kita tak jadi makan pun kita tak kecewa. Kenapa? Karena kita merasa kita punya kebaikan yang kita berikan sehingga anak kita makan dengan penuh sukacita. Nah, itu melihat orang makan kita bahagia. Melihat anak tidur kita bahagia. Kenapa? Karena kita punya kontribusi membuat dia bisa tidur dengan nyenyak. Bisa makan dengan nikmat. Nah, itu dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Ketika memang
kita tuh suka berbuat baik. Yang nanti kebaikan kita itu eh, dirasakan oleh orang lain, itu nanti Allah yang akan mengembalikan kepada kita rasa tenang, rasa bahagia, hidup yang baik-baik. Itu dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan. Siapa yang berbuat baik, ya, baik itu laki-laki ke, perempuan ke, selama dia beriman, kebaikan itu falanuh yiyannahu, maka Allah akan berikan. Allah akan anugerahkan. Hidupnya pun juga baik-baik. Ya. Dan ini adalah balasan dari apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi apa yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, ternyata seorang profesor ya dari Universitas Harvard, ya Profesor Arthur, itu 10 tahun sampai dia membuat buku, meneliti selama 10 tahun untuk bagaimana caranya orang-orang Eropa yang sudah di puncak kesuksesan, puncak kejayaan, puncak kekayaan, nampak mereka stres, nampak mereka tak bahagia, nampak mereka merasa kurang. Akhirnya diteliti, oh kalau dia mau tenang, dia mau bahagia, ternyata ya profesor ini menemukan sebuah teori ya bahwa kebahagiaan bukan sekedar perasaan senang sesaat, tapi kebahagiaan merupakan kombinasi dari berbagai macam elemen penting yang dibangun, yang dilatih, ya, eh, yang dibiasakan. Dan ada 4 elemen yang dia teliti kalau orang-orang Eropa itu kepingin merasakan kebahagiaan. Pertama, harus ada iman. Alhamdulillah kalau mereka 10 tahun eh, meneliti, ya pantas wajar mereka tak bahagia karena mereka tak punya iman. Mereka tak percaya, ateis kan dengan hal-hal yang gaib. Sedangkan dari lahir kita sudah punya iman. Allah tak pernah ingkar janji. Allah tak pernah meninggalkan kita. Allah akan selalu memberikan jaminan ya atas apa yang sudah Allah berikan. Itu pertama keimanan. Yang kedua apa kata Profesor Arthur? Kalau seorang itu mau bahagia, ya dia harus punya family, keluarga. Dan alhamdulillah ya kita dalam uh, Islam ya, ya itu keluarga itu menjadi ketahanan yang saling uh, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya karena keluarga ya adalah orang yang terdekat, ya saling menguatkan. Alhamdulillah kita punya family, kita punya keluarga ya yang uh, berlabuh cinta kita, ya menjadi tempat ibadah yang paling panjang dalam hidup kita. Itu kita punya keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, ya profesor ini sampai 10 tahun kalau orang itu mau bahagia, ya dia punya tidak hanya iman, tidak hanya family, dia punya circle persahabatan. Alhamdulillah, ya walaupun ya beberapa waktu ya grup kita ya, grup istri solihat, yaitu ya secara aktivitas ya offline yang mungkin punya keterbatasan, tapi grup ya istri solihah ini paling tidak menjadi circle yang kita tadinya tak kenal, tapi di grup ini kita jadi berkenalan. Ya, dan ini bisa jadi menjadi salah satu dari syafaat. Karena almar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Alhamdulillah mungkin kita punya banyak grup-grup WhatsApp, tapi ternyata grup WhatsApp istri solihah, ya walaupun mungkin durasi bertemunya tak intens, tapi paling tidak ketika bertemu ada tertular energi iman, energi positif. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pekerjaan yang bermanfaat, pekerjaan yang bermakna. Seperti yang tadi dalam surat An-Nahl ini, ya, selama kita memberikan kebaikan untuk orang lain,
maka Allah akan membalas kebaikan itu untuk kita. Dan ternyata profesor itu ya dia bukan muslim. Ya, dia melihat bagaimana ketika ingin meraih kebahagiaan, ingin meraih kepuasan, bukan hanya sekedar apa yang aku dapati, ya, apa yang mereka lakukan untuk aku, tak, tapi dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan ketenangan ketika dia sudah mampu melakukan sebuah pekerjaan yang bermakna, pekerjaan yang bisa jadi melayani orang. Sehingga akhirnya dia punya kontribusi, orang lain menjadi sukses, orang lain bisa tertolong. Itu adalah kebahagiaan. Jadi bekerja tidak hanya soal gaji. Tapi kalau kita bekerja soal gaji, bisa jadi tak akan puas, tak akan puas, tak akan puas. Bekerja mengejar posisi, tak akan puas, tak akan puas. Tapi di mana posisi kita, berapapun gaji kita, ya intensif kita, ya insentif kita, ya. Tapi kita merasa kita mampu memberikan untuk orang lain. Kita mampu memberikan kebaikan. Kita mampu membantu orang lain. Ya, itu tentang rasa tujuan, kontribusi yang kita dapat di pekerjaan itu, itulah yang bisa membuat orang itu bahagia. Nah, artinya apa? Kalau seorang profesor non-muslim saja, itu 10 tahun sampai meneliti elemen untuk mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan kita, jangankan 10 tahun, jauh sebelum kita lahir, Allah sudah mempersiapkan orang beriman itu layak bahagia. Orang beriman itu layak hatinya tak sempit. Orang beriman itu tak akan galau, tak akan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan yang menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Tuhan yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api emosi. Tuhan yang menyelamatkan Nabi Muhammad dari berbagai macam makar orang-orang Yahudi. Adalah Tuhan yang sama yang ada di hati kita. Nah, ini yang ya kita uh, perlu semakin mencintai, semakin memahami sayangnya Allah kepada kita. Nah, kalau kita sudah latihan tadi, nah, terus ya bahagia itu adanya di mana? Bahagia itu seperti yang tadi, bukan gembira yang adanya di senyum kita, bukan adanya di mata yang membuat mata kita berbinar, bukan di tangan yang membuat kita tepuk tangan, tapi bahagia itu adanya di jelek di hati kita yang paling dalam. Nah, kalau demikian, ya, di manakah letak bahagia agar nanti kalau sudah jelek, ya sudah nancap, ya. Nah, mari ya kita lihat, ya kita lihat di dalam tes suara saya masih oke? Halo, oke ya. Itu lihat di dalam di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustazah, clear. Oke oke Clear sebentar. suaranya. Ah kecil. Alhamdulillah. Ya. Enggak, Oh udah oke ya. Nah, sebab tadi Saya ada dengar, saya dengar notif. oke Ustazah. Oke oke. Sebab tadi ada notif kok suara saya eh, ada sedikit masalah. Sekarang oke ya. Ya, jadi dalam hadisnya Rasulullah SAW, kalau kita ingin mencari kebahagiaan, kita perlu tahu dulu mengenal tubuh kita sendiri. Karena Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh kamu itu ada segumpal daging. Isi tubuh kita kan daging semua, darah daging. Nah, yang manakah yang disebut dengan mudghah? Kenapa? Karena mudghah ini apabila dia solihah, dia baik-baik semua. Kalau dia buruk, buruk semua. Ala wahya al-qalbu. Ya, itu adanya di hati atau di jantung. Dan kita harus tahu karena ini sangat penting karena bahagia itu adanya di mudghah. Ya, kalau ini baik, ya ini bisa yakin kita akan tenang. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita pun nggak akan gelisah gitu. Tapi kalau ternyata mudghah kita, segumpal daging kita ini
belum menemukan keyakinan, belum menemukan ketenangan, belum menentukan kebahagiaan. Wah, bisa jadi tangan pun gemetar, mata pun menangis, mulut teriak-teriak. Nah, ini berarti kan kita harus memahami di mana mudghah ini. Nah, mudghah itu di dalam tubuh kita besarnya itu hanya kurang lebih 1,5 senti. Sedangkan hati atau jantung itu jantung ya itu sekepal tangan kita. Artinya apa? Ya, mudghah ini tidak di liver, tapi mudghah itu artinya di organ jantung. Dia hanya 1,5 senti di dalam organ jantung kita. Nah, Al-Quran menyebutnya dengan afidah. Al-Quran menyebutnya dengan fuad. Nah, dan dia seperti saklar apa ya? Kalau macam di Indonesia bilangnya ini MCB PLN. Kalau orang Melayu apa nih? Yang kalau rumah itu harus ada aliran listrik. Orang Melayu cakap apa? Maksud saya PLN kayak di sini. Kalau kita TNB. Sama ya? Iya. Ya, ya. Sama ya? Ya. TNB, kalau ini MCB. Nah itu, jadi dia bagaimana nih eh bahagia itu adanya bukan di eh, tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, tapi bahagia itu, tenang itu adanya seperti di aliran listrik ini, MCB ya. Kalau kita bilangnya MCB, ya saklar. Ya saklar ini, ya. Bayangkan sebuah istana yang besar, yang lampunya berkelap-kelip, mungkin ada ikan, kolam ikannya, ada air mancurnya. Tapi kalau saklar listriknya ini, ya tombol listriknya ini bermasalah, udah tak bisa itu dinikmati istana tersebut. Ya, bahkan ikannya pun mati. Tapi kalau aliran listriknya ini bagus, ya dia berfungsi, istana yang kelap-kelip, air mancur yang indah itu kan bisa kita rasakan. Nah, jadi hadisnya Rasulullah SAW, mudghah itu yang hanya 1,5 senti dalam tubuh kita itu seperti aliran listrik. Inilah tempatnya bahagia. Inilah tempatnya iman. Inilah tempatnya keyakinan. Ya, karena kalau yang 1,5 senti ini sudah yakin, maka nanti sekujur tubuh akan baik semua. Tapi kalau yang 1,5 senti ini belum yakin, ya masih kotor atau bahkan terbakar, ya maka seluruh tubuhnya pun tak akan bisa merasakan ketenangan. Yang ada mulutnya marah-marah, yang ada matanya nangis, yang mulutnya menjerit, ya tangannya posting sesuatu yang dia tidak suka, ya pikirannya pun juga rasanya buntu, ya karena sakranya itu ya bermasalah. Nah, jadi bagaimana melatih ini? Nah, melatih agar lubuk hati kita yang paling dalam itu bisa yakin sehingga bisa tenang. Maka biasakan, kalau yang di sebelah kiri, biasakan nanti jendela ilmu, jendela informasi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, jangan seperti blender. Karena kalau blender itu apa yang didengar, apa yang dilihat, berbagai macam informasi, maka nanti yang tersimpan di otak pun berbagai macam informasi. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suka, ada yang membuat kita tak suka. Itu ya dia akan campur aduk. Ya seperti halnya kita nak bikin jus, kalau pakai blender, paya, nanas, mungkin lemon di jus, itu jadi satu jus. Tapi antara saripati sama sampahnya jadi satu. Kadang ya kita bisa hati tenang, hati lapang, karena mungkin yang masuk di hati kita adalah saripatinya. Tapi begitu saripatinya sudah habis, ya yang tersisa adalah ampasnya. Udah, ya otak kita kotor, ya maka hati kita pun juga kotor.
Kita tak bisa lagi berlapang dada. Kita tak bisa lagi ridho menerima. Ya karena kita membiasakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, semuanya tersimpan di memori kita. Tapi kalau kepingin hati kita yang paling dalam memiliki keyakinan, memiliki ketenangan, maka fungsinya seperti juicer. Karena kalau juicer itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu hanya kita pilih saripatinya. Yang baik-baik aja. Ya, walaupun di depan mata kita, seperti Ibunda Hajar, melihat suaminya pergi, ya, mendengar langkah jauh suaminya, tapi yang tersimpan di otaknya adalah ya eh, kebaikan suamiku bukan orang tak bertanggung jawab. Dia melakukan semua ini karena perintah Allah. Ridho, ridho, ridho. Maafkan, maafkan, maafkan. Lapang, lapang, lapang. Itu dibiasakan. Maka nanti kalau dia sudah terbiasa dengan mengambil saripatinya, seperti juicer, sama halnya tadi kita kepingin bikin jus tapi pakai juicer. Ya, ada nanas, ada pepaya, ada lemon. Ketika pakai mesin juicer kan seret. Jadi satu gelas hanya saripatinya, tak ada ampasnya. Nah itulah yang ada cuma saripati ya akan menjadi memori jangka panjang. Baik, baik, baik. Yakin, yakin, yakin. Lapang, lapang, lapang. Nah, nah, manusia yang tidak mampu ya melakukan semua ini nanti ya wajar gejolak di hatinya itu seperti roller coaster. Kadang dia ridho, kadang dia marah, kadang dia tenang, kadang dia gelisah, kadang dia terima, kadang dia tak terima. Ya karena ya semua tergantung isi memorinya. Tapi kalau uh, isi memorinya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat selalu baik-baik, baik-baik, ridho, 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 maafkan, 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 lapang, 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 baru tuh saripati ini baru bisa masuk ke dalam hatinya. Tuh, bercahaya. Jadi pola pikir negatif, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tersimpannya adalah pikiran yang tidak sehat. Ya, terpapar informasi yang merugikan. Maka nanti itu akan mempengaruhi gejolak hati kita pun juga tidak baik. Tapi kalau kita berusaha untuk selalu menyaring dengan keyakinan Allah tidak pernah merugikan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak lupa sama kita. Maka nanti yang ada hati kita selalu ada Allah, ada Allah, ada Allah bersinar. Nah, dengan demikian ya kita harus latihan tadi ya karena tidak ada yang bisa membuat kita bisa yakin ya sehingga nanti kita bisa tenang kecuali ya kita harus latihan konsisten berpandangan positif ya apapun yang terjadi semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik setiap satu kesulitan bersamanya kemudahan 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 ini yang selalu didoktrin di otak kita itu akan membentuk karakter yang mulia jiwa yang tenang ala bisa jadi biasa yang akhirnya jelek ya ya Fuad ini akhirnya kita bisa bahagia. Nah, ya selain ikhtiar kita, ya kita pun juga berdoa kepada Allah. Berdoa agar selalu apapun masalah kita, apapun kondisi kita itu selalu dibimbing oleh Allah, diperbaiki sama Allah, ya dijaga oleh Allah, dituntun oleh Allah. Allah maafir lana warhamna. Ya Allah ampunilah kami, sayangilah kami, wardo anna. Ridholah ya semua dari kami, wa taqabbal minna. Terimalah semua persembahan kami, wadakhinal jannata dan masukkanlah kami ke dalam surga, wa najjina minan nar. Lindungilah kami, selamatkan kami dari api neraka, wa aslih lana sya'nana kullahu. Dan perbaikilah kondisi-kondisi kami secara keseluruhan. Ya kira-kira inilah sekedar apa kita sharing bersama karena tak ada yang bisa membuat kita tenang, tak ada yang bisa membuat kita bisa mengelola emosi jiwa kita kecuali bismillahi Allahumma paksakan. Ya kita sendiri yang harus memaksakannya untuk
Bisa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada persoalan? Wah, ada Bu Ustazah dan maaf lambat. Oh, Bu Noreha. Malangnya saya perlu undur diri lebih. Oh. Hmm, Sebelum. Oke. Bu Noreha di mana? Di Indonesia ke di Singapura? Saya di Indonesia. Oh, berarti Ya, tak kemana-mana ya. Kondisinya pusat kota kan di situ ya. iya, masih di Pondok Indah. Tapi nggak ada kan pendemo penjarah ke Oh, arah. Alhamdulillah aman kawasan sini. Ya, Tapi mal-mal pada tutup ya? enggak lah. Oh, enggak. Iya, Oh, kondusif ya. iya. Cuma ini saya Seperti harus biasa. keluar sebentar lagi, Ustazah. Oh, oke. Kayak kalau Bu Aza kan Bintaro itu yang sempat mencekam. Iya, Kalau Ya, karena tetangganya Ibu Sri Mulyani, mau gimana? oh iya, Masya Allah. Oke. Ada persoalan lagi. Ini Bu Airin. Ah, ini Bu dokter kita ini. Mm-mm. Jangan-jangan lagi pegang pasien. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lagi free jadi bisa join. Oh, pasiennya sehat-sehat ya. Alhamdulillah sihat. Oh, Masya Allah. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Kalau dokter mah tak bisa WFH ya. Nggak bisa. Periksa dari jarak jauh. Ya bisa dulu kan teleconference gitu ya Ustazah, bisa. Itu hanya kasih obat resep aja tak dilihat. Ya, betul. Masya Allah. Itu juga ada Bu Era. Lama. Bu Era masih di Lebak Bulus ya? Saya di Gandaria. Oh, Gandaria. Dulu kan di Lebak Bulus ya? Lebak Bulus ya. Oh, sekarang udah pindah. Ya, Gandaria deket Pondok Indah Blok M sana ya? ya. Aman tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Bu Kak Su. Kak Su di mana Kak Su? Saya di Jakarta. Ah, tapi Kak Su mah. Baik-baik saja. Saya baru balik dari Abu Dhabi 1 minggu lalu. Oh, Alhamdulillah. Iya. Di sana saya 3 minggu di sana. Jadi pulang, aduh capek. Masya Allah. Iya. Bu Norin, ada lagi Bu Fazrina, Bu Lisna ini teman-teman KL ya, Malaysia ya. Bagaimana ada persoalan? Tadi yang saya jelaskan bisa dipahami kah? Bisa Ustazah, bagus sekali. Masya Allah. File sih sudah saya kirim juga ke grup ya. Semoga bisa dibuka. Bisa dibuka kah grup, file yang saya kirim ke grup? Bisa Ustazah, bisa. Oh, bisa ya. Alhamdulillah. Macam mana tak ada yang mau sharing ke pengalaman telah mendapatkan ketenangan, mendapatkan keyakinan yang mungkin sebelumnya bergejolak. Pertanyaan ke, sharing ke. Tak ada. Bu Azza tak ada persoalan? Buat masa ini enggak.
Ustazah. Ustazah, saya mohon doanya ya. Saya akan berangkat Hah? mengantar anak saya terterima di universitas di Itali. Jadi saya Oh, berangkat libur dulu ya sebulan. Sabtu Masya ini. Ya, Allah. insya Allah. Oh, Itali. Ya, masuk September ya? Ya, 29 masuknya. Akhir bulan. Oh, akhir bulan. Masya Allah. Berarti mau musim dingin ya? Musim luruh. Ya, gugur. Oh, gugur. September. Oh, nanti ya November, Desember baru musim dingin ya. Ambil jurusan apa di Itali? Industrial design, Ustazah. Oh, memang Di dia industrial design. ya memang sih ya desain itu ya emang itunya ya ilmunya di sana ya. Ya insya Allah fi amanillah. Anaknya yang laki atau perempuan ke? Yang laki, yang terakhir nih. Jadi saya Oh, setelah ini rumahnya kosong. Nggak ada anak-anak lagi. Masya Allah. Ya Bismillah. Fi amanillah diberi kemudahan, diberi keselamatan, diberi kesuksesan. Hmm. Tak Amin, terasa amin. ya. Terima kasih, Ustazah. Tak terasa udah lama Iya. sekali. Masya Allah.